welcome back to my YouTube channel. Teng 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 teng. Hari ini aku ditemani oleh Mbak Er. Oke, sekarang kita sebenarnya mau tanya jawab tentang kisah kehidupan percintaan. Sambil tanya jawab. By the way, Mbak Er tahu cinta itu apa nggak sih? Cinta itu buta, Mbak. Saya nggak tahu artinya apa. Cinta itu buta ya? Iya benar sih. Ada yang bilang cinta itu buta. Tapi sambil kita tanya-tanya, aku sambil dandanin Mbak Er. Aku sengaja nyuruh Mbak Er gak dandan, jadi biar aku bisa dandanin. Oke, mari kita mulai guys. Pertama kita pakai baby cushion. Maaf ya, nanti jadi kelinci percobaan dulu. Oke, pertanyaan pertama. Juga nyawa. Kira-kira Mbak Er tahu nggak aku mau nanya apaan? Nggak tahu lah. Oke, Mbak Er pertama kali jatuh cinta kapan? Nggak ada pertanyaan lain yang lebih simpel, yang Nggak. lebih gampang. Karena usia kita udah usia 20 tit gitu ya. Jadi untuk membahas tentang percintaan itu udah boleh lah ya. Kalau bilang pertama jatuh cinta, bisa dibilang zaman SMP kali ya. SMP apa SD? Gak ya, SMP kok. Iya. Betul. Itu langsung jatuh cinta sama yang lebih tua. Kenapa bisa jatuh cinta sama dia gitu? Nggak tahu, tertarik aja. Oh gitu. Ya kan namanya cinta itu buta ya, nggak tahu. Terus dong. Mbak Er ngatain nggak atau cuma hanya sekadar cinta doang? Mengagumi sih mengagumi. kali ya. Kalau dibilang jatuh cinta ya itu jatuh cinta sih, soalnya Kelopak-kelopak gitu ya? Ya ampun, Iya. cowok ganteng banget. nggak cuma Oh, ganteng gitu. terus ganteng, baik. Udahlah, Sekarang masih ada orangnya? ada. Masih ada komunikasian atau? Nggak pernah. Dari awal aku jatuh cinta nggak pernah komunikasi. Oh, Ya bertepuk sebelah tangan banget ya. ya ampun. Aku tuh pernah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, berarti kita sama. Kalau Kak Catherine sendiri, Kalau aku jatuh cinta pertama kali SMP. SMP sama sekelas, sama satu kelas. Terus kita pacaran, tapi pacaran monyet gitu loh, kayak cinta-cinta Cinta-cinta monyet. monyet. Nggak pacaran beneran. Pacaran siang, malamnya putus. Jadi itu disebut pacaran nggak sih? Kalau pacaran siang malamnya putus? cinta monyet gitu kali ya, nggak tahu sih. Iya, tapi sekarang orangnya udah meninggal. Ya, Iya, dia sakit. yang penting pernah menyatakan ya, jangan kayak Dia yang nyatain sih sebenarnya. ya sama aja lah, Oh, saling bener-bener. menyatakan. Iya. Terus kalau misalnya Mbak pacaran pertama kali kapan? SMA kelas 1. Hah? SMA kelas 1? Iya. Wow. Sama siapa? Ada sama kakak Kakak kelas. kelas gitu. Berapa lama tuh? Yang 2 tahun? Setahun lebih lah, nggak 2 tahun banget itu. Yang gitu ya? Yang Iya, cinta, udah nggak usah disebut. yang cinta itu buta, nggak memandang Nggak fisik. memandang fisik. Nggak memandang fisik, nggak memandang agama, dan Nggak ya nggak buta memandang, banget ya, nggak gimana? memandang harta juga ya. Iya, iya. Berarti kalau Mbak Er pilih kaya jelek atau ganteng miskin? Jangan mandang fisik kan. Oh, nggak memandang fisik. Kalau datangnya kalau yang datangnya ternyata orang kaya tapi jelek, yang namanya fisik bisa diubah sih. oh jadi ya udah deh, nggak apa-apa deh gue pacaran sama dia, nanti kan dia bisa operasi plastik. Nggak operasi plastik juga dong, wah. Kita bantu rawat kan, yang namanya punya. Tapi kan Materi harus kan cinta nggak- dulu kan. Kalau misalnya nggak cinta dulu gimana coba? Nggak ada pembahasan lain ya, Kak? Atau Berat cinta kali. atau kita cinta sama hartanya? Ya itu nggak yaudah, baik sih kalau sama harta dia sih. kaya nih, dia bisa kasih gue segalanya, ya udah gitu. Masalah fisik atau apa nanti lah, cinta kan bisa datang seiring berjalannya waktu. Enggak juga sih, kalau emang udah cinta cinta aja. Jadi prinsip Mbak Er menyatakan bahwa Mbak Er akan menjadikan dia pacar itu dari mana? hati. Oh, hati. Walaupun dia jelek, walaupun dia miskin.
kan harta bisa dicari. Oh, harta bisa dicari. Iya. Hati, kebahagiaan. Guys, kita yang harta bukan segalanya. tahu. Zaman sekarang harta diutamakan ya. Iya, karena kalau misalnya dia nggak punya apa-apa, kita mau makan apa, Mbak? Kan cinta. Bukan matrek sih, bukan matrek, cuman hidup ini butuh uang gitu, butuh. Dibilang lebih butuh materi aja kan. Iya, karena ya itu segalanya butuh uang. Ke toilet umum aja bayar, guys. 2.000 loh. Nyari 2.000 di mana coba? Iya nggak sih? Oh ya, pertanyaan selanjutnya adalah pilih diselingkuhi atau selingkuh. Coba gantilah pertanyaannya, bener. Dari tadi pertanyaannya nggak ada yang bener. Mbak pilih diselingkuhin atau selingkuh? Sebenarnya itu pertanyaan gampang sih. Gampang buat dijawab tapi susah dijalani loh. Jadi milihnya apa? Diselingkuhin kali ya. Diselingkuhin. Karena nggak suka nyakitin orang. Tapi karena Mbak Er nggak pernah merasakan diselingkuhin itu gimana kan? Pernah sekali sih. Diselingkuhin. Iya. Rasanya gimana? Anjing banget. Anjing. Rasanya anjing banget. Itu pas lagi pacaran diselingkuhinnya. Iya. Terus Terus dia mutus, si cowoknya tuh ngejakin putusnya tuh alasannya mau fokus fokus sendiri. bukan sendiri sih, dia bilang mau fokus kuliah lapangan gitu, kerja lapangan. Terus Ya udah, taunya setelah udah putus sih. taunya setelah udah putus dia sama cewek lain. Iya. Terus ceweknya tuh apa? Ceweknya ya oke lah, lebih baik, makanya nggak terlalu sakit hati. Oh, bersyukurnya dapet. Biasanya sih kalau orang yang selingkuh itu dapatnya yang lebih hancur sih. Bersyukurnya aja sih dia dapatnya lebih baik. Oh, Tapi lebih bersyukur lagi ternyata nggak berjodoh. Oh, dia udah nikah. Iya, ada mantanku udah nikah. Berarti nikah bukan sama selingkuhannya itu ya? Bukan. Sama cewek lain lagi? Iya, sama yang lain lagi, tapi aku tahu, aku kenal. Iya, nggak jodoh dong. Itu Sama-sama. waktu Mbak Er diselingkuhin nangis nggak? Enggak sih. Enggak. Soalnya kayak ya udahlah gitu. Ya Kayak, udahlah, ya diselingkuhin. terima aja gitu, ya udahlah. Berarti Mbak Er nggak cinta sama dia? Bukan gak cinta, soalnya kalau kata Jawa tuh legowo gitu. Kayak Berarti lebih- berarti dia bukan yang terbaik. Iya, untuk aku, iya gitu. benar, mikirnya kayak gitu. Nanti aja. akan ada yang terbaik yang akan datang. Nah, Iya. Dan sekarang tuh pelakornya tuh nggak ada yang lebih baik dari. Emang di mana-mana tuh kalau yang namanya pelakor tuh nggak ada yang lebih baik. Dan bingung ya sama laki-laki yang sekarang, kenapa dia itu bisa rela ngelepasin pacarnya yang udah baik banget demi seorang, demi ibaratnya kayak dia ngelepasin berlian demi sebongkah kumuh sampah debu gitu sih. Karena udah banyak bukan korban sih, udah banyak kisah yang seperti itu gitu. Iya. Jadinya buat para wanita yang pernah diselingkuhin, Keep fight aja deh. ya nggak usah merasa berarti aku lebih jelek ya atau aku kurang apa. Jangan seperti itu guys. Kalian itu wanita yang terindah yang pernah diciptakan Tuhan Dan disia-siakan dan oleh disia-siakan oleh laki-laki yang nggak punya otak. nggak baik sih jatuhnya. Kalau aku sih nggak tahu aku diselingkuhin atau apa. Mungkin Kayaknya kamu nggak sadar. mungkin aku nggak sadar aku diselingkuhin. Iya, mungkin Karena kamu nggak aku sadar. mungkin merasa bahwa dia itu adalah laki-laki paling setia. Aku tahu diselingkuhin setelah udah putus beberapa bulan gitu. Iya, sama dong berarti ya. Iya. Kita tahu. Dan kenyataannya dia bukan pacaran sama yang selingkuhannya itu gitu. Iya. Karena selingkuhannya itu mungkin tahu dia jadi selingkuhan. Sebenarnya dia tahu sih. Sadar ya. Dia sadar kalau si cowok ini punya pacar, tapi dia baik, berarti itu baik ceweknya. Dasar si cowoknya aja yang kurang ajar. Curhat banget ya, Wak. Sekalian curhat Tapi kalau misalkan memang harus milih nih diselingkuhin apa selingkuh, dari Kak Catherine sendiri gimana tuh? Kalau milih diselingkuhin atau selingkuh, Iya. diselingkuhin sih. Karena kita emang nggak Iya. bisa menyakiti kan. Nggak bisa, karena nanti akan jadi beban pikiran dan karma itu berjalan gitu. Jadi
kita melakukan apa-apa seseorang pasti akan balik ke kita juga gitu. Jadi sebisa mungkin selama kita hidup harus melakukan yang terbaik gitu. Aku orangnya adalah orang yang paling setia loh Mbak ya. Jadi kalau misalnya aku udah mencintai satu orang, ya aku akan menjaga dia gitu. Berarti berkomitmen ya. Iya. Aku Scorpio, gengs. Iya. Mbak Er apa? Virgo. Virgo. Virgo itu aku belum pernah baca Virgo sih. Virgo itu apa orangnya? Apa ya, aku juga jarang baca zodiak sih. Mungkin yang tahu bisa di komen. Oh iya. Aku sering baca zodiak, tapi zodiak kalau misalnya ini ada cowok yang ngedeketin aku. Terus aku tahu tanggal lahirnya, aku langsung lihat zodiaknya apa gitu. Nah kalau misalnya kira-kira zodiaknya nggak bagus, aku langsung jauh gitu. Tapi sebenarnya zodiak emang berpengaruh ya Iya. sama sifat-sifat manusia. 80% mirip. Kalau Scorpio mirip banget sama aku, setia. Iya. Setiap tikungan ada ya. Bagus nggak sih warna pink? Oke lah ya. Bagus nggak sih? Terus aku lupa lagi pakainya. Sekarang Mbak R, milih dicintai atau mencintai? Seringnya sih mencintai ya aku. Mencintai, seringnya mencintai. Iya, berarti mungkin aku harus lebih pilih dicintai. Atau mungkin Mbak R nggak tahu ada orang yang mencintai Mbak R, tapi Mbak R nggak sadar gitu. Mungkin begitu, cuma keseringannya aku lebih sering mencintai seseorang. Terus Jadi kalau kedepannya mungkin aku harus lebih dicintai ya. Terus kalau udah mencintai seseorang itu pernah diungkapin nggak? Atau ya udah sekedar mencintai aja? Ya udah, sekedar mencintai benar. Sekedar mencintai, nggak pernah ngasih tahu, gue ada rasa lo sama lo gitu. Jarang banget sih. Soalnya aku bukan tipikal orang yang bisa menjelaskan sesuatu. Jadi apa ya? Ya udah ngalir aja. Oh ngalir aja gitu. Iya. Pernah nggak nembak cowok? Enggak. Atau ngatain perasaan ke cowok? Enggak. Oh enggak? Enggak. Iya sih. Orang pacaran cuma 2 kali, itu pun zaman sekolah. Pacaran 2 kali paling lama berapa kali? Berapa kali? Berapa lama? tahun? Berapa Iya, lama? hampir 2 tahun itu pacar pertama. Yang tadi itu, yang cinta pertama itu? Iya. Oh, ampun. 2 tahun ya? Hampir Masih 2 tahun. seumur jagung. Itu mah belum ada apa-apanya. Iya betul. Karena yang cinta pertama aku kan yang waktu SMP itu kan. Nah, siapakah laki-laki itu? Yang nonton mungkin bingung ya, tapi kalau dia yang nonton mungkin dia tahu. Oh dia tahu. Berarti sampai sekarang masih komunikasian? Nggak komunikasi sama sekali. Cuma apa ya? Iya gini deh simpelnya, buat yang dulu pernah janjiin mau nikahin aku mungkin Iya ampun, aku nggak pernah lah dijanjiin ada yang mau nikahin aku. yang sabar itu. Nggak pernah sih. Nggak jangan janji sih, kalau memang mau nikahin ya nikahin aja lah. Iya, lebih baik gak usah janji-janji mau nikahin gitu. Bagus pembuktiannya aja gitu ya. Itu lebih baik. Karena wanita itu nggak butuh kata-kata, wanita itu butuh pembuktian. Kamu kan ya yang nonton. Catherine 2021. Bayar target menikahnya kapan? Sekarang umur Bayar berapa sih? Umur 24. Sama dong. Iya, kita kan seusia. Iya. Sama kita selama 26. Sekarang 24. Iya. Targetnya nikah. Nikah tuh jangan ditarget deh. Nikah tuh Oke. kesiapan. Ketika mental lu udah siap buat nikah, terus juga tabungan lu udah siap. Pokoknya sih nggak pernah ditargetin sih ya. Yang penting dari diri aku siap, ekonomi aku siap, kedepannya juga aku nggak apa ya, hati aja sih. Yang penting kalau udah nikah itu Kesiapan mental dan batin kali ya. iya, karena kalau udah nikah itu kan dua orang yang dipersatukan gitu kan dengan sifat-sifat yang berbeda. Nggak gitu. cuma 2 orang, Dua keluarga. Oh iya bener sih. Iya, berdoanya itu supaya dapat mertua yang nggak rewel. Iya kan, karena zaman sekarang apalagi aku nggak bisa masak. Maksudnya masak sih bisa, masak air, masak telur, masak indomie. Masak itu
berjalan sih nanti juga lama-lama Tapi bisa kalau dengan Mbak, sendirinya. tapi Mbak Er ini kalau misalnya jadi istri itu adalah istri idaman. Karena Mbak Er bisa masak, bisa kerja semuanya. Pokoknya kerjaan bukan perempuan bisa, dia memang apa ya? Itu dulu juga nggak bisa, dengan sendirinya bisa kok. dengan sendirinya itu gimana? Belajar? Nggak maksudnya ada dengan- belajar, nggak ada belajar jadi kayak yang Otodidak dengan kayak gitu? iya insting sendiri gitu dengan naluri sendiri. Ntar lama-lama bisa, nggak harus kita kayak yang maksa harus bisa banget gitu. Iya sih, karena aku juga masak, abis itu aku diketawain. Ya coba Mbak Er ceritain kenapa aku diketawain. Jadi itu Karena rahasia. polos banget sih. Itu rahasia Polos sih. banget sih. Tapi itu. aku bisa masak kan. bisa. Iya, Cuma biar- nggak pede aja. Iya, biar nanti mana tahu ada yang mau lamar aku kan. Iya. udah. Tenang, Catherine bisa segala. Iya. Tapi aku lebih jago dalam satu hal sih sebenarnya. Apa tuh? Memikat hati pria. Kalah sih aku kalau masalah itu. Aku sendiri nikah itu harus sama-sama siap mental, siap Siap, Mak. ekonomi, siap Siap. kehidupan kedepannya. Yang namanya nikah tuh bukan satu hari, Untuk selamanya. nah, tapi selamanya. Jangan sampai nanti ada apa ya, kayak krisis Moneter. di, Moneter. ada krisis di keluarga misalkan, terus karena mentalnya nggak siap tiba-tiba dikit-dikit bilang cerai, apa dikit-dikit bilang pisah, kan itu nggak baik. Iya sih, benar. Maksudnya berantem dikit, cerai, berantem dikit, cerai. Zaman sekarang sering loh begitu. Iya Makanya sih. aku lebih ke udahlah, permasalahan masalah usia itu nggak perlu banget sih diungkit gitu, kayak umur segini kok belum nikah gitu kan. Iya, banyak soalnya mamaku juga udah nyuruh-nyuruh aku buat nikah gitu. Maksudnya Takut ketuaan gitu ya. ingat umur gitu. Karena sekarang Kalau- kan aku masih santai-santai aja gitu. Kalau misalkan target nikah akunya sendiri, ketika aku siap aja sih. Kan kita punya target nih, oke 28 nggak boleh lewat ya dari 28 gitu. Enggak sih kalau masalah umur sih. Kalau masalah mematangkan diri mah sampai kapanpun nggak akan ada matang-matangnya, Mbak. Yakin. Oh yakin. Dan masalahnya sekarang udah ada belum yang mau dinikahi? Itu shock ya saya mendengarnya, mohon maaf. Udah ada belum yang ngajak? Bukan yang kemarin ya yang ngajak tapi nggak jadi. Ternyata dia nikah sama orang lain. Ada kali ya. Iya kan tadi Mbak Er udah bilang. Oh iya ya. Kalau itu Belum ada sekarang. ada sih. Sekarang belum ada. Oke, buat teman-teman aku yang mau silahkan, nomornya ada di bawah ini. Ntar nomornya di bawah. Di bawah. Coba Mbak Er buka rambutnya. Kita udah selesai guys. Yes. Kau cantik hari ini. Bagus nggak sih? Aku takut kayak badut. Oh ditambahin ini kali. Oh satu lagi pertanyaan ini yang paling penting dan terpenting. Jomblo mbak. Saya tahu mbak, saya jomblo. Ya. Nggak usah ditanya lagi. Saya jomblo. Jomblo. Iya. Jomblo tapi banyak yang suka. Nggak tahu ya. Iya banyak lah. Mana mungkin nggak ada yang suka. Tapi saat ini ada nggak cowok yang lagi disuka? Yang kayak aku suka nih sama dia, mau dia jadi pacar aku gitu. Kalau itu lagi nggak ada sih. Jomblo dari tahun berapa ya? Jomblo dari embrio. Enggak lah ya, udah pacaran 2 kali. Udah pacaran 2 kali. Nggak embrio. Bagus loh. Buatan aku sendiri harus aku puji. Siapa lagi yang mau muji? Kalau bukan diri sendiri. Oke. Dah kan, oke enggak sih? Oke lah ya. Oke guys, intinya dari percakapan kita adalah kalau masalah menikah itu bukan masalah perlombaan gitu ya. Jadi yang penting kalau hati kita udah siap, kita sudah menemukan orang yang pas dan segalanya sudah apa ya, nggak ada lagi yang dipikirkan, baru kita menikah gitu. Jangan kita menikah karena teman aku udah nikah nih, dia udah punya anak, udah gini gini gini, terus umur kita udah tua, jadi kita harus menikah nih. Jangan seperti itu. Karena pernikahan itu nggak segampang apa yang kita lihat. Karena kalau misalnya pacaran dia selingkuh atau apa,
bisa putus. Tapi kalau misalnya udah nikah kan nggak mungkin cerai, apalagi kalau di aku kan nggak bisa, yang namanya cerai itu nggak boleh gitu, bisa-bisa dikeluarkan dari kartu keluarga. Tuhan aja kayak bahwa jodohmu itu suatu saat akan sama dengan dirimu. Iya, gambaran dirimu. Iya. Jodohmu itu adalah gambaran dari dirimu gitu. Kita Jadi, yang lebih baik suatu saat nanti kita akan dapatkan iya, jodoh yang jadi lebih baik lagi. saat ini perbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi, karena Tuhan akan mempertemukan kita kalau misalnya hati kita dan hatinya dia sama-sama siap, sama-sama baik gitu. Oke, dah itu aja. Oke guys, Bicaranya berat. pembicaraannya berat. Nanti kita akan bikin lagi membicarakan hal yang lain lagi ya. Jangan tentang percintaan. Bosan guys tentang percintaan. Oke, sampai di situ aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis guys. See you di my next video. Bye bye.